Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, selamat Paskah. Biarlah kiranya damai Kristus senantiasa memberkati kita. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan kembali disapa oleh sabda Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menguasai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Mazmur 115 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita paham bahwa hidup di zaman sekarang ini tentu hidup dengan ketidakpastian, dengan banyaknya tantangan. Bahkan kita boleh melihat di negara yang kita kasih ini, yang kita cintai ini, yang harusnya orang-orang penegak hukum, yang harusnya orang-orang yang menunjukkan keadilan, tapi sering sekali mereka mempermainkan hukum dan keadilan. Dan kita sebagai masyarakat sering kita menjadi pesimis. Kepada siapa kita minta perlindungan? Kepada siapa kita akan mengadu? Kepada siapa kita mencari keamanan? Kalau hukum dan para orang-orang yang di dalamnya tidak bisa menegakkannya. Kita melihat juga di negara kita ini, di tengah-tengah kehidupan kita, kemerosotan moral terjadi. Kemerosotan iman juga terjadi. Sering sekali tantangan yang datang bertubi-tubi, masalah yang terus datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Kita sering menjadi ciut. Kita sering merasa hampa di dalam kehidupan ini. Tapi lewat firman ini, kita mau diingatkan. Bagaimana firman yang menyapa kita, yang disampaikan oleh Mazmur pasal 115 ini, menjadi firman yang menguatkan kita. Firman yang memberikan kepastian kepada kita. Firman yang memberikan jawaban atas segala kehampaan yang kita miliki. Bahkan firman yang memastikan akan perlindungan Tuhan
masih nyata bagi kehidupan kita. Hukum mungkin tidak bisa melindungi kita. Orang tidak akan bisa melindungi kita. Tapi Tuhan akan melindungi dan memberkati kita. Firman ini menjadi berita sukacita yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu, dalam perikop kita Mazmur 115 ini dikatakan dalam ayat yang ke-9, "Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, hai orang-orang yang takut akan Tuhan." 3 dimensi orang-orang yang ada, yaitu pertama orang Israel yang notabene-nya adalah umat pilihan Tuhan. Yang kedua adalah dikatakan kaum Harun, para imam. Yang ketiga orang percaya. Semua orang percaya tanpa terkecuali, yang kecil dan yang besar. Firman ini mengatakan bahwa semuanya itu akan diberkati oleh Tuhan. Bahwa semuanya itu diajak untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena lewat iman percaya kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan benar-benar nyata. Akan benar-benar kita terima di dalam kehidupan. Orang boleh-boleh saja melupakan kita, tapi Tuhan mengingat kita. Dalam ayat yang berikut dikatakan, Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kita. Bagaimana orang Israel pada saat itu dalam kekacauan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam keterbuangan mereka. Mereka merasa hampa. Tapi Mazmur ini mengingatkan mereka bagaimana Tuhan menolong mereka. Bagaimana Tuhan mengingat mereka. Dan Mazmur ini tentu menolong kita. Memastikan kita bahwa Tuhan mengingat kita. Ingatan yang diberikan oleh Tuhan tidak hanya sebatas mengingat pasif. Mengingat lalu tidak berbuat. Tapi dalam perikop ini Tuhan mau katakan Dia tidak hanya mengingat kita, tapi ketika Tuhan mengingat kita, Ia memberkati. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan mengingat dan Tuhan memberkati. Siapa yang diberkati oleh Tuhan, maka semua orang. Dikatakan dalam ayat yang ke-12, Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, yang kecil maupun yang besar. Tuhan memberkati persembahan kita. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati bahkan dikatakan langit dan bumi ini. Nah Bapak Ibu, yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkat yang Tuhan berikan bukan selalu tentang harta atau kesuksesan. Berkat yang Tuhan berikan tidak serta-merta supaya kita kaya, supaya kita sukses. Tapi berkat yang Tuhan berikan adalah bagaimana kita merasakan damai sejahtera, merasakan kekuatan, merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjalani setiap kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada berkat yang tak terhingga yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal, keselamatan dari dosa. Itu berkat yang tak terhingga Bapak Ibu. Keselamatan yang Yesus berikan itu tidak akan pernah bisa bayar atau bisa kita bandingkan dengan apa yang kita miliki. Sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, tapi kita tidak akan bisa melepaskan kita dari dosa. Yang bisa melepaskan kita, menyelamatkan kita, hanya kasih karunia yang Yesus berikan. Dan itu telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam firman ini kita mau diingatkan bagaimana Tuhan mengingat kita. Ketika Tuhan mengingat kita, kita orang berdosa. Ketika Tuhan mengingat kita akan segala kelemahan kita. Ketika Tuhan mengingat kita akan segala kekurangan kita, maka Dia datang kepada kita. Dia menyelamatkan kita lewat keselamatan, lewat penebusan.
Bahkan lewat kebangkitan yang telah Yesus lakukan, itu merupakan kebangkitan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan mengingat kita akan segala kelemahan, maka Dia memberkati kita, Dia menyelamatkan kita, Dia menebus kita, Dia bangkit. Dia mengalahkan kematian itu, menghancurkan jerat-jerat dosa itu. Kenapa Yesus lakukan semuanya itu? Karena Dia mengingat kita. Kita ini adalah orang yang dikasihinya, orang yang dipedulikannya, orang yang diberkatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini Tuhan mau mengatakan, memastikan kepada kita, maka kitalah orang-orang yang terberkati itu, yang diberkati itu. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita pahami dari firman Tuhan sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, yaitu tema minggu yang mengatakan bahwa kebangkitan Kristus memberikan kemenangan dan hidup baru. Yang pertama, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana kebangkitan Kristus itu memenangkan kita. Bagaimana kebangkitan Kristus itu bagian daripada mengingat kita. Orang Israel dalam kehidupan mereka diingat oleh Tuhan, mereka diselamatkan. Maka kita juga demikian. Tuhan mengingat kita, maka Dia menebus kita, maka Kristus bangkit. Dia memenangkan kita dari setiap persoalan, dari setiap kemelut. Maka kita yakinin Bapak Ibu, karena Tuhan mengingat kita, Dia memberkati kita, maka Dia akan memenangkan kita akan persoalan yang kita hadapi. Apapun persoalanmu Bapak Ibu. Mungkin kegagalan di tengah-tengah rumah tangga. Mungkin kegagalan di tengah-tengah pekerjaan. Kegagalan demi kegagalan mungkin menghampiri kehidupan kita. Sehingga itu mungkin akan membuat kita putus asa. Tapi firman ini senantiasa mengingatkan kita bagaimana Tuhan peduli kepada kita, bagaimana Tuhan mengasihi kehidupan kita, bagaimana Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, kita semua yang mendengarkan firman ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yakinilah bahwa berkat Tuhan itu begitu melimpah di dalam kehidupan kita, bahwa berkat Tuhan itu tak terhingga. Karena itu, percayalah sepenuhnya kita hanya kepada Tuhan. Karena segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjian-perjanjian dan peringatan-peringatannya. Dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 10. Maka jalan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah jalan Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan nyatakan. Yang kedua Bapak Ibu, yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau diingatkan bagaimana kebangkitan Kristus adalah bukti nyata bahwa di tengah-tengah gelapnya penderitaan ada terang pengharapan. Di tengah-tengah banyaknya persoalan ada harapan yang pasti yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Harapan yang pasti yang akan menyertai kita. Harapan yang pasti yang akan menuntun kita untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Maka kita diajak untuk beriman kepadanya, untuk percaya kepadanya, untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, kitalah menjadi orang-orang pemenang. Kitalah menjadi orang-orang yang terberkati. Yang terakhir Bapak Ibu, dari firman ini ada sebuah kisah yang harus kita imani bersama. Ada satu keluarga yang sangat miskin. Mereka hidup berdampingan dengan orang yang sangat kaya. Si bapak atau si suami dari keluarga yang miskin ini hidup sebagai tukang sepatu.
Setiap pagi dia membuka lapak di tempat tinggalnya, di rumah samping orang kaya ini. Dan setiap pagi dia sambil bersyukur, bernyanyi, mempermuliakan Tuhan. Dia bersyukur mempermuliakan Tuhan. Maka pada saat itu si orang kaya ini merasa terganggu dengan nyanyian si bapak tersebut. Dan dia berusaha bagaimana supaya si bapak tersebut jangan lagi mengganggu tidurnya dengan nyanyi-nyanyiannya. Maka si orang kaya itu dengan piciknya mengundang si miskin. Dia memberikan banyak uang kepada si miskin. Dia katakan, aku sangat bersuka cita oleh karena nyanyianmu. Maka aku memberikan hadiah kepadamu. Diberikan orang kaya inilah hadiah yang sangat melimpah. Banyak uang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hari berikutnya setelah si tukang sepatu ini, si miskin ini mendapatkan uang itu, dia tidak lagi bangun pagi. Karena apa? Karena dalam benaknya dia sudah banyak uang. Dia tidak bangun pagi, dia tidak bernyanyi lagi mempermuliakan Tuhan. Dan si orang kaya itu tidak merasa terganggu lagi. Dan yang timbul ketika si miskin ini, si tukang sepatu ini lagi bekerja, fokus dia terbagi memikirkan uang yang ada di rumah. Maka suatu malam si istri tukang sepatu ini bertanya, kenapa engkau tidak pernah lagi bernyanyi, tidak bangun pagi lagi, tidak pernah mempermuliakan nama Tuhan lagi? Apa yang dikatakan si tukang sepatu ini kepada istrinya? Buat apa lagi aku bangun pagi-pagi cepat? Aku sudah banyak uang. Aku sudah mendapatkan harta. Kamu tahu, orang kaya itu senang dengan nyanyianku. Maka memberikan uang itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sering sekali di dalam kehidupan kita sama seperti si tukang sepatu tersebut. Ketika kita mempermuliakan nama Tuhan, di dalam kesusahan kita diberkati. Tapi ketika kita sudah diberkati, kita melupakan Tuhan. Kita tidak lagi memuliakan nama Tuhan. Kita tidak lagi mengingat Tuhan. Kita tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kemiskinannya dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi di dalam kekayaannya dia lupa kepada Tuhan. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana Tuhan senantiasa mengingat kita. Bagaimana Tuhan senantiasa memberkati kita. Bagaimana Tuhan senantiasa peduli kepada kita. Maka karena Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap apa yang kita hadapi, Tuhan memberkati kita. Maka ingatlah Tuhan, muliakan Tuhan. Dia menyelamatkan kita, dia menebus kita, dia memenangkan kita dari setiap persoalan. Maka kita juga harus senantiasa mempermuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan, kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Dan berkat Tuhan terus mengalir bagi kami. Bahkan dalam persoalan sekalipun. Kami percaya akan hal itu Tuhan. Terima kasih Bapa dan kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.